Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslim Pertama. Di sini saya ingin memberikan sebuah jawaban yang mana ada yang bertanya kan, kayak apa sih bedanya untuk desain ke toko sama desain e-pos dari segi tampilan gimana, fitur-fiturnya juga gimana. Di sini saya akan berikan tampilannya. Untuk e-pos, kita ambil contoh misalkan di laporan master. Di desain untuk e-pos, dia pada bagian ini dia menggunakan sebuah aplikasi tambahan namanya Design Report. Biasanya itu udah terinstall di e-pos sendiri. Dari fiturnya seperti ini, jadi kalian bisa mengatur apa-apa di sini. Di bagian kiri sini misalkan mau diklik ini, lalu sini bakal berubah. Ini propertinya ya. Lalu untuk data bindingnya dia ada di sini di feed list. Jadi kalian bisa cek di sini ada apa aja. Kan di sini ada data binding, data item, isinya apa tuh, kayak harga jual item, harga pokok, jenis, jumlah stok, dan lain sebagainya. Info report biasanya buat data perusahaan. Lalu untuk misalkan mau custom data binding, bisa langsung di add calculate aja. Kita buat di sini. Biasakan kalau misalkan mau custom data binding di desain, namanya dirubah saja, mau apa aja itu seterah, yang penting tidak ada spasi. Lalu untuk field tipe di sini kan, di sini ada string, datetime, timestamp, dan lain-lain. Nah itu fungsinya berbeda-beda ya. Untuk string itu biasanya dia bisa apa saja, bisa nama, angka, huruf. Cuman kalau misalkan untuk kayak buat keuangan, lebih disarankan untuk double atau desimal. Kalau untuk boolean itu hanya untuk true atau false. Lalu untuk expression di sini bisa diatur mirip-mirip kayak di Excel bagian ini ya. Untuk fungsinya ada ABS, add mili, lalu ada floor yang biasanya buat tidak membulatkan bilangan dan lain sebagainya. Lalu ada operator yang biasanya kayak plus, minus, dikali, itu bintang biasanya. Ini untuk pembagian, persen, dan lain sebagainya. Ini biasanya kalau in, like, binwidth, dan lain itu lebih ke arah kayak algoritma logika ya. Kalau like itu seperti ini, between itu antara, dan, or, atau not. Not itu kayak jika bukan atau jika salah. Lalu kalau and berarti keduanya harus wajib ada. Lalu or biasanya hanya salah satu yang dipilih. Lalu fieldnya di sini berdasarkan data binding. Di konstan ya seperti boolean, true atau false seperti saya bilang. Untuk parameter bisa kosong di sini ya. Seperti itu. Lalu untuk yang ini ya seperti kayak di Word pada umumnya bisa ngatur fontnya apa aja. Namun jika misalkan kalian tidak ada font yang tertarik di sini, bisa di download dulu dan install fontnya. Oke, kita lanjut. Di pos itu ada dua aplikasi untuk desainnya. Di sini ada desain report kan yang tadi saya jelaskan. Lalu kita ke satunya lagi, biasanya ini untuk kasir atau mini printer daftar penjualan kasir. Di printer pos bisa desain, di kasir biasanya untuk struk penjualan. Untuk tampilannya seperti ini. Lalu toolsnya ada di sini semua. Ini untuk barcode, ini untuk line bagian ini. Misalkan kalian nggak tertarik di sini, ini tuh garis tebal banget ya, bisa diatur begini. Cuman bagian ininya harus diatur dulu. Untuk aturnya itu bagian diagonalnya di cek aja, lalu bisa diatur ketebalannya berapa di bagian sini. Untuk data bindingnya dia ada di sini semua. Kalian bisa masukin saja di sini. Misalkan untuk nomor bisa di drag and drop aja kayak gini contohnya. Atau bisa seperti ini, dirubah kayak gini kan, namanya bisa dihapus gitu. Lalu biasanya bagian sini biasanya ada tempat terpotong ya, dan di sini print mode bisa disetting juga ke split jika kalian mau. Cuman kami sarankan bisa dirubah ke PM split aja untuk desain ini. Ini bisa buat gambar, untuk report,
report, sistem teks dan lain sebagainya bisa kalian coba-coba. Lalu bisa misalkan codingan bisa di sini untuk mengatur penambahan code gitu. Cuma kami sarankan jika mau seperti itu langsung aja di sininya bisa langsung gunakan fungsi atau variabelnya bisa di sini untuk data binding perusahaan variabel ya. Di data itu data binding apa saja, biasanya ada data detail atau header, itu bisa berbeda-beda setiap reportnya karena udah disetting dari sananya. Untuk kelas itu setiap objek itu memiliki kelas, jadi di sini bakal berbeda-beda. Misalkan di kelas itu ada tipe aplikasi, dia propertinya ada string, integer, dan minimize, dan di lainnya juga berbeda-beda ya panjang. Jika kita bongkar semuanya mungkin bakal panjang videonya, jadi kita langsung ke toko ya. Untuk ke toko, dia itu seperti ada aplikasi tambahan pada desainnya. Cuman kalau dari segi tampilan ini mirip-mirip kayak Microsoft Visio ya, Microsoft Visio, cuman ini berbeda. Untuk data binding dia ada di dictionary, data bindingnya di sini. Lalu terkadang untuk ke toko data bindingnya ada yang tersembunyi, maka oleh karena itu bisa di view data dulu untuk melihat-lihat apakah ada yang disembunyikan data bindingnya gitu kan. Pastikan bagian sini ada semua di sini. Jika tidak ada bisa ditambahkan sendiri menggunakan new column. Nah, terus nama source yang tersembunyinya bisa ditambahin di sini, samain saja semua fieldnya. Misalkan di sini info filternya yang tersembunyi gitu kan, bisa ditambahin aja, samain nama source-nya, nama sama aliasnya. Untuk tipe yang tadi ada string, ada byte, ada yang berbagai macam ya. Untuk pengaturan font juga sama. Jika kalian tidak berminat di sini fontnya tidak menarik gitu ya, bisa di download juga. Cuman perlu diperhatikan jika diinstal di satu PC, maka ya PC itu saja yang ada, di PC lain bakal berbeda dan fontnya akan berubah juga kemungkinan ya, seperti itu. Lalu di sini kalian bisa nambahin toolboxnya apa aja isinya, dari report title yang sama report summary yang tidak diancek bisa dicetak saja. Kurang lebihnya mirip-mirip seperti itu ya, bisa langsung dilihat di sini. Bedanya kalau di ke toko pada desainnya itu dia tidak ada buat penambahan codingan. Kalau di EPOS pada bagian desain ini saya lupa jelaskan tadi, di sini ada untuk penambahan script. Di sini kalian bisa ngatur, misalkan buat kelasnya apa dulu, dibuatkan langsung seperti ini. Berarti ini sebelum di print tampilannya akan kayak gimana dan apa aja gitu kan. Tapi jika kalian tidak membutuhkan codingan bisa dilewati saja. Terkadang ada yang error nih, saya ambil contoh di sini. Nah, di sini dia menggunakan bahasa C# ya. Yang mana ini double credit. Jadi nama variabelnya itu db credit sama dengan 0. Lalu dia di-convert menggunakan data binding jumlah kredit yang ada di sini. Yang ada di data transaksi. Atau oh iya benar, data transaksi di sini. Nah, ini tuh fungsinya jika kreditnya lebih dari 0, maka bakal menampilkan objek LJT1. LJT itu apa sih? LJT itu sini bisa dicek di properti LJ. Nah, ini LJ. Tanggal jatuh tempo. Jika misalkan di visible-nya true, berarti dia akan nampil. Jika di false, dia akan tidak tampil. Nah, jika kadang suka error saat menghapusnya, maka kalian bisa di seleksi dan dihapus, atau dibuat komentar saja seperti slash bintang. Nah, slash seperti ini saja cukup.
atau misalkan mau seperti ini juga nggak apa-apa jika kalian memang ingin menghapus yang tadi. Seperti itu seputar desain dari pos dan ke toko, perbedaannya dan tampilan aplikasinya seperti apa. Yang dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.